Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perkawinan Dominikus Julian Perdana dan Francisca Yunita Lestari. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Kehadapan Romo Herdius Kurniawan Yakub yang terhormat, seluruh keluarga Dominikus Julian Perdana dan Francisca Yunita Lestari hendak mengantar pasangan ini memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Terima kasih. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Marilah sekarang kita bersama-sama menuju ke altar Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan
kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Bukanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi kita untuk saling memikirkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan tangan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang sudah berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamulah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh-Nya. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kamu saling mengampuni apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, demikian pula kamu hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu, sehingga kamu dapat saling mengajar dan menasihati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu
Dimuliakan Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tadi di sakristi ada yang tanya, "Romonya belum datang?" Saya jawab belum. Dia tidak salah, jawaban saya juga saya kira tidak salah. Yang ditanya mungkin Romo Basuki belum datang belum? Saya tidak bohong juga. Saya tidak masalah mau dikenal atau tidak. Yang jelas sekarang Anda yakin bahwa saya Romo. Saya masih saudaranya si Dom Yaya dari Trak Karto Poros. Saya generasi ketiga, dia generasi keempat. Sehingga nanti kalau ada anaknya generasi kelima panggil saya Mbak. Sudah ada generasi keenam yang panggil saya Eyang. Mereka senang ada saudaranya yang Romo, yang memberkati saudaranya sendiri. Yang jadi Romo yang semakin sedih, semakin banyak saudaranya yang menikah. Semakin tua, semakin banyak nanti yang akan menyebut Mbak. Saya masih muda. Dulu di Padang Bulan, ketika saya tugas di Pringsewu, ada anak-anak yang mengatakan, "Romo ini mirip Yaya." Yaya siapa? Yang di Padang Bulan itu enggak. Iya, Romo mirip enggak. Mirip kok Romo. Salah. Yaya yang mirip saya. Saya lebih tua. Cetakannya di bawah saya daripada dia. Kalau saya dengan Mas Yudi ya hampir-hampir sama cetakannya Pak. Tidak terlalu jauh. Ada struktur muka yang sama mungkin dari kelompok kami, dari geng kami. Awal mulanya berasal dari Padang Bulan dan kemudian tersebar kemana-mana. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mempelai berdua memilih bacaan pertama dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita tahu bahwa Paulus sebelumnya adalah Saulus. Saulus adalah seorang serdadu tentara. Dia harus mengenakan pakaian perang, kelengkapan perang ketika maju dalam peperangan. Bahkan ketika menumpas para pengikut Kristus pada waktu itu,
sekaligus untuk membentengi diri, juga bukan sekedar identitas diri. Mengenakan kasih hampir sama dengan mengenakan seragam. Kalau seseorang mengenakan seragam, maka dari hatinya, dari jiwanya akan bertindak seturut dengan seragamnya. Kalau suster pakai baju suster, baju biara, dimanapun, maka dia akan berlaku sebagai suster. Paling tidak malu kalau suster bertingkah seperti yang lain, seperti bukan suster. Syukur Romo nggak perlu pakai jubah kemana-mana, jadi orang nggak tahu kalau Romo. Demikian juga kalau pegawai negeri yang punya seragam uniform, maka dia akan bertindak dijiwai dengan seragam. Paulus mengajak supaya para murid Kristus mengenakan kasih dengan baju kasih, seragam kasih, maka jiwa akan digerakkan oleh kasih, bertindak seturut dengan perbuatan kasih, dengan teladan Kristus sendiri. Maka mengenakan kasih disebut oleh Paulus tadi sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Seragam yang sama bisa mempersatukan, mengikat, memiliki satu perasaan, dan terlebih ini satu kasih. Mengenakan kasih maka bukan sekedar senasib, tapi harus seperasaan dan satu jiwa. Demikian pula yang diharapkan dalam keluarga sebagai suami istri. Ketika mengenakan kasih antara suami istri, maka diharapkan ada kerendahan hati satu dengan yang lain, ada saling pengampunan, dan sesudah ada pertobatan dan pengampunan. Di antara suami istri pastilah ada perubahan batin, perubahan sikap. Maka suami istri harusnya tidak keras kepala, boleh berprinsip pendirian yang teguh, tapi harusnya tidak keras kepala. Harusnya melembutkan hati, harusnya saling mengampuni, saling memaafkan, saling mengubah diri satu dengan yang lain. Ini gampang diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Bujuku ya kaya ngomong kain, titik, mentok, mandek. Tidak ada usaha apapun untuk mengubah ketegaran hatinya, mengubah perilakunya, mengubah sikapnya. Ketika bacaan pertama yang menjadi pegangan dan mengenakan kasih di antara suami istri dan dalam keluarga, maka harusnya ada persatuan hati dan persatuan jiwa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus tadi dalam bacaan Injil mengungkapkan bahwa perintah mengasihi, perintah untuk saling mengasihi di antara sesama manusia menjadi perintah yang utama, menjadi pegangan yang utama. Dan ini sudah diteladankan oleh Yesus sendiri yang rela mengorbankan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Tidak ada di antara kita yang rela mati demi sahabatnya. Kalau yang rela mati demi pasangannya mungkin ada dan harus ada. Demi kekasihku tercinta, rela.
Tapi nanti kalau sudah punya anak 2, 3, lihat apakah rela hati, rela mati demi pasangannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, peristiwa perkawinan ini juga harus meneguhkan panggilan kita masing-masing. Anda terutama yang tinggal dalam keluarga harus meneguhkan ikatan cinta kasih Anda dalam keluarga, supaya perjuangan Anda tidak merasa sendiri, dan perjuangan Anda yang sudah sekian lama Anda jalani ini mungkin ada ketidaksempurnaan, banyak kekurangan, dan masih ada waktu bagi kita sekalian, bagi Anda semuanya untuk memperbaiki diri. Maka dengan mengenakan kasih sebagai ikatan bersama, sebagai ciri khas yang mempersatukan dan menyempurnakan, maka kita akan ditolong bersama supaya keluarga diselamatkan. Bukan hanya selamat secara duniawi, tetapi juga selamat kelak dalam kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Mempelai dan para saksi saya undang untuk berdiri. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa yang penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya dan memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan yang itu di hadapan gereja. Dominikus Julian Perdana dan Francisca Yunita Lestari. Suka kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya Dominikus Julian Perdana memilih engkau Francisca Yunita Lestari menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Francisca Yunita Lestari memilih engkau Dominikus Julian Perdana menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian yang berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Di
Ya Tuhan, berkatilah dan kuduskanlah hamba-hamba dalam cinta kasih mereka. Semoga kebahagiaan ini menjadi tanda kesetiaan bagi mereka dan mengingatkan mereka untuk saling mengasihi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dominikus Julian Perdana, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Francisca yang Lestari, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kasih kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Perdana, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dominikus Julian Perdana dan Francisca Yunita Lestari, sekarang saya persilakan kalian berdua memohon restu kepada orang tua demi perjalanan hidup yang sudah kalian awali ini. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, rosori ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun dalam duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi
semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dan rahmat suci Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan. Semoga rahmat sakrament perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah Roh Ciptamu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi satu dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Allah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan secara bersama. Aku memilih Engkau menjadi istriku. Aku berjanji setia padamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Ku akan mencintai dan menghormatimu sepanjang hidupku, sampai di ujung usiaku. Semoga Tuhan memperteguh janji ini yang kalian nyatakan di hadapan gereja yang suci. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Janganlah diceraikan manusia. Berdoa saudara-saudara supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan terima demi kemuliaan Tuhan dan selamat umat Allah.
Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjadi janji perkawinan dengan kerukunan yang penuh dan dengan ikatan damai yang telah diputuskan, agar kesubukan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkatmu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengajukan Engkau mengaku, agar keturunan yang dihasilkan memenuhi bumi, menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantarannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan pada pujian Bagi-Mu dengan pasti yang bernyanyi. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Benedictum Celi et terra, gloria Tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis, in excelsis, excelsis, in excelsis, in excelsis. Sungguh dusta Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Kami."
memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk-Nya lawan kita dan menurut ajaran Ilahi, maka berakhirlah kita berdoa. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas pemahamannya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci dengan sakramen tubuh dan darah Kristus serta dibuatnya satu setiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia sesuai dengan citra-Mu, Engkau pun menetapkan laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ialah Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insan yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh bukan dosa asal, tidak juga oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang telah menjalin persekutuan perkawinan. Mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Francisca Yulita Lestari memperaih perempuan ini dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Dominikus Julian Perdana, tertambah padanya. Semoga mereka yang telah ditentukan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat ujung cicit mereka. Akhirnya semoga mereka